Assalamualaikum, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi, kegiatan yang sama setiap harinya di video-video aku sebelumnya seperti ini. Cuman mungkin urutan kegiatannya itu berbeda-beda, ada yang masak duluan, atau ada yang bersih-bersih duluan, atau ngurus anak duluan mungkin. Tapi intinya ceritanya sama aja. Bosan, jenuh, iya mungkin pernah terlintas di pikiran bakalan bosan atau jenuh dengan kegiatan begini tiap harinya. Karena kegiatan itu diulang-ulang mulu tiap hari, tapi harus dijalani dengan ikhlas dan tetap happy. Kalau memang udah benar-benar bosan, rehat sejenak dan cari kegiatan yang bikin kita happy. Shopping, jalan-jalan, atau apa aja deh yang bikin teman-teman happy. Nah itu tanaman aku turunkan dulu karena lagi aku beresin, banyak yang kering ya teman-teman daunnya. Jadi aku mau rapi-rapiin gitu. Nah ini udah aku keluarin daun-daun yang kering, terus aku pindahkan lagi ke tempatnya masing-masing. Nah urus tanaman ini juga salah satu yang bikin happy, yang bikin semangat, pokoknya healing stress gitu ya buat kita yang lagi males keluar rumah. Ini bisa dijadiin salah satu kesenangan gitu. Karena seneng aja gitu kalau misalkan lihat tanaman itu tumbuh subur, atau misalkan ada daun yang tumbuh. Jadi buat aja senyaman mungkin di rumah teman-teman sendiri. Oke, ini habis rapi-rapiin tanaman. Ini aku lanjut nyapu di bagian teras. Tadi aku juga udah nyapu di ruang tamu. Seperti biasa anak-anak masih tidur, jadi aku masih bisa leluasa gitu buat bersih-bersih rumah. Dan ini super berantakan banget. Semua sepeda malaikat, terus kereta-kereta gitu ada di atas ini. Soalnya mobil masuk ke garasi, jadi sempit gitu ya. Oh ya teman-teman, ini aku malas banget pakai kostum, jadi aku pakai mukena. Ini mukenanya udah kotor, pengen aku cuci, jadi ya udah nggak apa-apa aku pakai dulu. Nah sekarang Mada udah mandi. Nanti kostum aku bakalan aku ganti saat mau kerjain pekerjaan kayak endorse gitu ya. Jadi biar lebih rapi gitu saat masuk kamera. Seperti yang teman-teman lihat di judul, selain sebagai ibu rumah tangga, aku juga masih sempat buat video untuk YouTube dan untuk Instagram juga. Jadi bekerja secara berbarengan. Karena konten aku isinya tentang keseharian dalam rumah, jadi ya nggak terlalu repot banget karena apa yang aku kerja hari itu yang aku videoin. Jadi kayak sambil menyelam minum air gitu ya teman-teman. Pekerjaan selesai, videonya selesai, dan dapat penghasilan juga dari konten-konten yang aku buat. Nah kalau di YouTube itu kita bisa dapat gaji per bulannya, tapi kalau di Instagram itu nggak ada ya teman-teman, cuman kita bisa dapat hasil endorse gitu. Jadi kalau ada brand atau all shop gitu yang mau kerja sama, yang mau pakai jasa kita, itu bisa kita kasih fee atau barter barang, pokoknya seperti itu. Menarik sih teman-teman karena kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa berpenghasilan juga. Cuman kita harus bisa pintar-pintar bagi waktu antara mengurus rumah, ngedit video, buat video, apalagi kalau mau voice over kayak gini. Terkadang tuh orang lihat enaknya aja, padahal di belakangnya itu pontang-panting juga. Jadi harus benar-benar bisa bagi-bagi waktu gitu, apalagi ada anak juga yang mau diurus. Jadi pekerjaan itu emang gak ada yang sepele ya teman-teman, semua butuh effort yang lebih kalau mau hasil yang maksimal juga. Kadang juga kita udah kerja maksimal tapi hasil yang didapatkan nggak sesuai dengan apa yang kita sudah kerjakan, tapi nggak apa-apa, itu perjalanan, itu adalah proses ya teman-teman, jadi harus dinikmati aja. Oh ya, ini aku cerita sambil teman-teman liatin Mada makan ya. Terus jangan pasang target yang terlalu tinggi yang nggak bisa kita raih, karena itu bisa bikin semangat kita kendor gitu ya. Pasang target sesuai kemampuan teman-teman aja, nggak perlu diforsir terlalu banyak.
biar kita happy juga ngerjainnya, jadi nggak terlalu berat gitu, dan kita bisa konsisten. Nah ini aku beli sayuran ya teman-teman, sayuran di kulkas udah pada habis, jadi aku mau nyetok lagi untuk 2-3 hari ke depan. Oh ya, berbicara tentang target tadi, jadi aku itu mungkin tipe orang yang nggak pernah memasang target terlalu tinggi. Jadi aku itu selalu cepat puas dengan apa yang aku peroleh. Misalkan apa ya, subscriber aku, viewers aku seperti ini, aku tuh selalu senang aja, happy, dan gak terlalu memaksakan viewersnya harus apa ya, harus selalu banyak tiap video, enggak. Dulu emang aku pernah berpikiran seperti itu. Aku pengennya viewersnya selalu banyak, selalu tinggi, terus subscribernya juga cepet. Tapi semakin kesini aku sadar kalau kenapa sih aku harus melihat semuanya itu dari nilai. Kenapa dijalanin aja dengan happy, dengan sesuai kemampuan kita. Jadi dikerjainnya juga enak gitu loh. Makanya sekarang ini aku tuh konsisten upload video jeda 1 hari aja. Dulu kan aku biasa seminggu paling 2 video gitu ya teman-teman. Karena ya itu, kalau misalkan viewers aku turun, mood aku juga turun gitu. Oh ya, itu tadi habis ngajarin Malaika. Nah sekarang aku mau masak dulu. Ini aku mau goreng ayam. Untuk video masaknya aku cepet-cepetin aja ya teman-teman, karena udah sering aku buat di video-video aku sebelumnya. Nanti takutnya teman-teman bosan lihat aku masak ini terus, karena ya gitu, kalau udah suka sama satu menu selalu aku buat sampai bosan. Nah ini mau buat sup juga biar bisa dimakan Malaika, dan bisa aku sisihkan juga buat Mada. Nah lanjut cerita yang tadi ya teman-teman. Aku juga sering banget dapat DM seperti ini, banyak yang pengen buat video YouTube tapi nunggu nunggu sesuatu itu bagus, atau punya HP yang bagus, atau misalkan rumah yang bersih, rapi. Padahal kalau misalkan itu yang ditunggu baru mau buat video, aku yakin gak bakalan jadi-jadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bisa sekarang, kenapa harus nanti? Nggak melulu harus pakai kamera, nggak perlu harus pakai HP canggih atau mahal, terus nggak perlu juga punya rumah yang rapi baru bisa buat video. Tapi teman-teman bisa kreasiin apa aja yang ada dalam diri teman-teman. Jadi teman-teman yang ceritain itu bisa nyampe ke penonton. Di awal-awal buat video pasti amatiran banget, aku juga dulu seperti itu. Tapi lama-kelamaan bakalan terbiasa dengan ngedit video, voice over, terus ngambil video, letak kameranya ada di mana. Pasti teman-teman bakalan tahu deh. Karena udah sering-sering jadi ya terbiasa. Kayak voice over, aku awal-awal itu kalau mau voice over harus nulis dulu apa yang mau aku omongin. Tapi kalau sekarang udah enggak ya teman-teman, aku bisa ngomong sendiri tanpa perlu aku lihat apa-apa, kecuali endorse atau lagi promosiin suatu barang gitu. Terus untuk tutorial edit video, cara gimana buat akun YouTube, itu semua ada di YouTube ya teman-teman. Tinggal teman-teman searching aja. Nah ini anak-anak pada tidur, aku mau lanjut pekerjaan aku. Jadi selain mengurus rumah tangga yang aku ceritain tadi, ini aku juga bekerja dari rumah. Nah sekarang aku mau videoin barang endorsan yang dikirim. Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman, itu bisa dilihat sendiri. Aku bolak-balik gitu, lihat objek, terus lihat kamera. Jadi kerjanya double dan lebih capek gitu. Aku juga kalau misalkan mau buat video itu sebisa mungkin aku maksimal ya. Jadi nggak setengah-setengah gitu videonya, walaupun cuman di Instagram aja. Tapi sebisa mungkin aku buat semenarik mungkin biar orang yang percayakan kita buat promosiin barangnya juga bahagia, happy bekerja sama dengan kita. Nah ini aku lagi promosiin food container, itu dikirimin sama blooming_deal. Teman-teman bisa lihat nanti di description box aku.
Ini food containernya recommended ya teman-teman, karena dengan hanya Rp50.000 aja itu sudah bisa dapat 12 pieces. Terus tutupnya putih, badannya bening, jadi kita bisa lihat sayuran yang ada di dalam gitu. Ordernya selain di Instagram bisa juga di Shopee ya, karena ada official shopnya juga di Shopee. Nah, berhubung hari puncak 11.11 bakalan tiba, jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Hari puncak 11.11 big sale pukul 00 karena ada gratis ongkir Rp0 di semua toko. Terus ada voucher diskon sampai dengan 1 juta. Terus ada flash sale Rp11. Check out pakai kode voucher diskon 35.000 buat belanja di 11.11 big sale. Pokoknya jangan sampai kelewatan kalau teman-teman pengen order food container ini atau barang-barang yang ada di rumah. Nanti semua linknya bakalan aku tulis di description box. Nah, ini sekarang food containernya udah terisi semua dan mau aku masukkan ke kulkas. Terus sebelum masukkan ke kulkas di videoin dulu buat bahan endorsan. Jadi rapi ya teman-teman, karena tutupnya putih, jadi lebih clean gitu dan lebih elegan. Nah, sebelum lanjut aku setting kameranya dulu, jadi tinggal dimasukkan ini food containernya. Nah, pekerjaan rumah selesai, ngambil video juga selesai, tinggal ngedit videonya aja. Gampang kan teman-teman kalau dilihat-lihat, tapi sebenarnya ribet juga sih. Tapi kalau udah terbiasa mah gampang kok, tinggal bagi-bagi waktunya aja nih yang harus disesuaiin ya, biar nggak keteteran gitu kerjaannya. Nah, sekarang ini aku lanjut bersih-bersih rumah dulu ya. Aku mau cuci piring, jadi semua tadi piring-piring belum aku cuci, sekarang baru mau dicuci. Buat teman-teman yang nanyain juga kapan sih aku ngedit video atau voice over, jadi biasanya aku ngedit itu pas anak-anak lagi main berdua atau lagi tidur di malam hari. Biasanya aku tidur dulu, terus nanti tengah malam gitu aku terbangun, baru aku ngedit video dan voice over. Nggak dijadwalin secara teratur sih, harus jam segini ngedit video atau voice over, nggak ada. Pokoknya sebisanya aja pas anak-anak lagi lagi nyantai, nggak rewel, terus lagi happy-happy, aku bisa ngedit video. Karena kalau dijadwalin gitu biasanya nggak bakalan tepat waktu sih. Apalagi kan di sini posisinya aku ada bayi, jadi ya harus mendahulukan dia dulu, baru bisa ngedit video gitu. Nah, ini sekarang aku udah cuci piring, udah bersih-bersih dapur. Sekarang mau lanjut bersih-bersihin ruangan yang lain karena berantakan juga habis dipakai tadi anak-anak main. Nah, buat teman-teman nih yang ada niatan pengen nge-YouTube juga atau pengen jadi content creator, coba dulu aja, mulai aja dulu. Siapa tahu setelah mulai teman-teman jadi ketagihan gitu dan semangat buat videonya. Karena kalau ditunda-tunda pasti bakalan gak jadi, aku yakin ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, jangan terlalu pasang target yang tinggi, jalanin aja dulu. Pasti seiring berjalannya waktu, kalau teman-teman videonya bagus, pasti ada deh yang nonton. Dan bukan sekedar bagus aja sih, tapi buat aja dari hati, karena itu bisa bakalan sampai di hati penonton. Dan buat senaturalnya aja, sebisanya teman-teman aja gitu ya. Oke teman-teman, ini sekarang aku lanjut bersihin di ruang tengah. Ini belum diberesin, tapi Mada udah bangun, Malaika juga udah bangun. Tapi nggak apa-apa. Nggak perlu ditunda juga pekerjaannya, kita bisa bekerja dengan menggendong bayi. Karena aku juga ada vakum, ini vakum handle yang gampang, yang ringan, jadi sambil menggendong bisa juga membersihkan rumah. Ini juga ada linknya di description box ya, langsung aja klik di sana. Oke teman-teman, segini aja videonya, semua pekerjaan aku udah beres, aku mau istirahat dulu. Semoga terhibur dengan rutinitas yang itu-itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.